People, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Healthy People dimanapun Anda sedang berada saat ini, meskipun cuaca sedang mendung, tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya Healthy People ya. Kembali lagi bersama kami dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda, yang senang sekali hari ini bisa bertemu lagi dengan Healthy People semuanya untuk memberikan edukasi kesehatan. Nah, di hari ini nih Healthy People menjelang ke Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional di tanggal 12 September nanti, kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu dokter gigi di Rumah Sakit Harapan Bunda, yaitu Dokter Gigi Sumarni. Nanti kita akan sapa. Nah, untuk tema hari ini nih Healthy People, kita akan mengangkat tema tentang perlu nggak sih pasang gigi palsu setelah cabut gigi. Nah, sebelum-sebelumnya kita pernah ngobrol-ngobrol dengan dokter gigi yang lain tentang masalah kesehatan gigi dan mulut ya. Mulai dari kesehatan gigi dan mulut umum sampai dengan ada masalah tentang gusi ya. Kemudian juga ada masalah tentang gigi bungsu. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan Dokter Gigi Sumarni tentang gigi palsu. Kita sapa dulu yuk. Selamat siang Dokter Gigi Sumarni. Selamat siang Mbak Hani. Sehat ya dok ya hari ini ya? Iya. Biarkan saja cuaca mendung ya dok ya. Yang penting kita ngobrol-ngobrol hari ini. Semangat ya dok? Semangat. Baik dokter. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih Healthy People ya selama 30 menit ke depan. Dan jika Healthy People mempunyai pertanyaan yang sama dengan temanya, silakan untuk DM Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda atau melalui kolom chat selama acara ini berlangsung. Nah dokter, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang gigi palsu dok atau gigi tiruan, mungkin dokter bisa menjelaskan kembali dok tentang fungsi dari gigi itu sendiri sebenarnya selain untuk makan nih dok ya, untuk apa lagi dok? Selain untuk makan, memang gigi fungsinya untuk estetik dan untuk mengucapkan, berbicara ya. Kalau untuk estetik, kalau gigi depannya hilang kan nggak bagus ya. Terus kalau untuk mengucapkan huruf B, F, S gitu, F ya, untuk mendesis gitu kan susah kalau nggak ada gigi depan. Jadi masing-masing gigi juga ada fungsinya sih. Oke, baik. Gigi seri yang di depan itu untuk memotong makanan. Gigi taring untuk merobek makanan. Gigi premolar yang geraham kecil kan masing-masing ada 4 atas bawah, itu untuk mengunyah, dan gigi geraham untuk mengunyah dan menghaluskan makanan lebih halus lagi. Jadi penting sih gigi itu. Baik dok. Jadi kegunaan gigi itu sendiri kan berbeda-beda menurut struktur giginya ya dok ya. Nah berarti salah satunya kalau hilang nih Healthy People itu akan menghilangkan salah satu fungsinya berarti ya dok ya? Iya. Baik dok. Nah kalau gigi tanggal ya dok ya, atau gigi tanggal atau gigi dicabut lah ya seperti itu ya. Nah ini biasanya karena apa dok penyebabnya? Dicabut karena pasti ada penyebabnya dok, harus kenapa dicabut? Nah itu apa aja sih dok biasanya? Faktor penyebabnya sih banyak. Ada karena penyakit gigi dan gusi dari giginya sendiri yang udah karies, tidak dirawat, akhirnya keropos, jadi rusak giginya. Sampai jadi tinggal sisa akar udah nggak bisa ditambal. Jadi mau tak mau harus dicabut. Bisa juga karena itu kecelakaan, trauma, patah atau terjatuh juga, jadi harus dicabut. Atau karena lansia ya, karena faktor usia. Iya, faktor usia ya dok. Jadi giginya mulai goyang, lepas. Baik, jadi itu salah satu dari faktor-faktor kenapa kita atau seseorang harus cabut gigi atau giginya diganti dengan gigi tiruan atau gigi palsu gitu ya dok ya. Nah kalau untuk setelah giginya dicabut nih dok, kan itu berarti ada kekosongan ya dok ya di rongga giginya itu ya dok ya. Nah itu kalau harus dipasang atau memang nggak apa-apa sih kalau nggak dipasang gitu, gimana sih dok? Baiknya sih dipasang. Baiknya dipasang ya. Kan untuk mengembalikan fungsi pengunyahannya. Juga untuk menjaga supaya gigi yang lain itu nggak bergeser. Kalau bergeser kan kontaknya jadi nggak bagus, jadi renggang, akhirnya gampang tertumpuk sisa makanan di situ. Kalau terjadi penumpukan sisa makanan kan gampang terjadi karies, jadi infeksi di sana, jadi lebih rumit lagi. Lebih rumit lagi ya. Berarti kan nanti akan ada ya tadi risikonya ya giginya itu bisa bergeser, kemudian pengaruh di gusinya juga nggak sih dokter? Pengaruh juga, giginya juga jadi infeksi, bisa gusinya bengkak. Terus kalau pengunyahannya, kalau hilangnya di satu sisi, pengunyahannya di sisi lain juga menambah beban ke sendinya, sendi rahangnya, temporomandibular. Dan juga itu kalau gigi bawah yang hilang nggak diganti,
gigi atasnya itu akan turun, modot. Oh. Jadi lama-lama akhirnya dicabut juga, jadi hilang giginya lebih banyak. Oh gitu. Jadi gigi misal nih dok, gigi yang harusnya itu, yang hilang itu gigi bawah ya dok ya. Kemudian kan tadi dokter bilang harus diganti gitu ya dengan gigi palsu. Kalau enggak nanti gigi yang atasnya bisa turun gitu ya. Ya, turun. Strukturnya ikut turun. Kemudian jadi karena longgar kontak gitu di ya? bawahnya nggak ada. Oh, pada saat mengunyah gitu ya dok ya. Oh, oke gitu. Jadi kita tadinya mikirnya kalau cuma satu aja yang hilang juga nggak apa-apa gitu ya. Karena masih ada yang lain. Tapi ternyata memang harus diisi ya dok ya. Iya. Baik dok, soal itu baik. Nah, ini berarti tadi risiko-risikonya ya dok. Ada nggak sih dok risiko penyakit gitu dok? Penyakit yang akan timbul nih kalau gigi yang hilang ini nggak diganti atau nggak dipasang gigi palsu? Penyakit yang timbul ya mungkin jadi fungsi pengunyahannya kurang optimal ya. Jadi nanti malah efeknya ke sistem pencernaan. Oh baik. Gitu ya. Fungsi kunyahnya jadi berkurang, kemudian efeknya ke pencernaan, mungkin juga makannya jadi nggak enak ya dok? Iya. Selera makan menurun gitu ya dok, jadi nanti jadi kurus ya dok, gitu ya dok ya? Iya. Baik dok, nah kalau setelah giginya dicabut dok, kan kita harus diganti nih. Ada periode berapa lama dok sebelum pasang gigi palsu atau gigi tiruan itu, dari semenjak giginya dilepas atau cabut? Itu tergantung juga sih dari pasiennya, misalnya dia perlunya cepat, jadi dalam waktu seminggu bisa dibikin immediate. Kalau untuk yang konvensional bisa antara 2-6 minggu boleh dipasang. Oh baik. Tapi sebelum pemasangan gigi palsu itu kan harus ada tindakan dulu ya dok ya. Maksud saya gini, kadang-kadang ada ya dok kita lihat di pinggir jalan gitu kan ya, pasang gigi atau apa gitu ya dok ya, tukang gigi gitu ya dok ya. Nah kita nggak tahu kalau untuk apakah prosedurnya itu bagaimana gitu ya, tapi akan ada prosedur dulu nggak sih dok yang apakah harus dibersihkan dulu giginya atau sisa-sisanya atau perawatan dulu sebelum pasang gigi palsu, itu ada nggak sih dok? Ada, perlu. Ada ya, apa aja dok? Jadi diperiksa dulu keadaan giginya. Kalau ada karang gigi juga sebaiknya dibersihkan dulu. Kalau masih ada sisa akar, baiknya dicabut. Kalau nggak dicabut kan jadi sumber infeksi di sana. Terjadi penumpukan kotoran, makanan sisanya. Jadi baiknya dicabut. Kalau memang ada sisa akar yang nggak kelihatan, bisa dibogusi, diperiksa dengan pemeriksaan ronsen dulu. Gitu ya dok ya. Jadi ada tahapan-tahapannya, nggak main asal langsung pasang gigi palsu atau gigi tiruan aja nih healthy people ya. Jadi benar-benar harus dicek dulu sama dokter gigi baiknya ya. Gitu. Jadi ini kenapa dulu? Mungkin penyebabnya diketahui juga dulu ya dok ya. Iya. Apakah karena faktor usia seperti yang opa-oma mungkin ya sudah tanggal gitu aja, atau faktor trauma tadi. Jadi kalau ada yang masih ketinggalan harus dicabut dulu ya dok. Sisa-sisanya itu ya, supaya bersih dulu ya dok ya. Baik kalau gitu. Jadi healthy people harus ke dokter gigi dulu ya healthy people untuk pemeriksaannya dulu gitu ya. Nah kemudian dokter tadi dokter sudah menyebutkan juga nih dok tentang beberapa hal ya, seperti penyebabnya gitu ya. Ada yang karies gigi dan lain-lain. Nah ini kan berhubungan dengan cara membersihkan gigi ya dok ya, yang baik seperti itu. Nah mungkin di sela-sela ini dok ada boleh kita di-remind gitu ya dok ya, cara membersihkan giginya itu seperti apa dok yang baik supaya nggak muncul karang gigi atau karies gigi gitu dok? Membersihkan gigi ya memang harus 2 kali sehari ya, setelah kita makan sama sebelum tidur. Sebaiknya memang nggak langsung habis makan langsung disikat. Jadi perlu nunggu 30 menit. 30 menit. Jadi nggak, kondisi mulut itu sudah nggak terlalu asam. Jadi bisa untuk disikat. Kalau masih dalam kondisi asam disikat nanti jadi lebih rentan untuk terjadi karies. Oh gitu. Justru kalau habis makan jadi emailnya langsung itu ya dok, apa namanya, pengaruh ke email giginya berarti ya. Karena bersifat asam. Baik, kadang-kadang kita kalau habis makan ya healthy people, terutama kalau untuk makanan yang amis-amis seperti ikan gitu ya dok, bawaannya mungkin pengen langsung sikat. Iya, langsung sikat gigi aja deh gitu supaya lebih fresh ya, meskipun kita pakai masker juga tetap aja kondisi mulut kan kalau nggak fresh nggak enak ya dok gitu. Apalagi kalau mungkin di kantor habis makan siang gitu ya, ternyata itu nggak boleh, tunggu dulu 30 menit gitu ya dok ya, baru nanti sikat gigi. Nah selain dengan menggunakan sikat gigi,
bisa dibantu dengan apa lagi nih dok? Ya bisa dengan dipakein benang gigi dental floss. Jadi dental untuk floss. membersihkan sisa makanan yang di sela-sela gigi. Juga boleh pakai obat kumur. Obat kumur gitu ya. Selain untuk disikat giginya, lidah juga perlu disikat. Oh ya. Nah Karena itu sumber bau mulut ya. Kalau masih ada sisa makanan yang nempel di lidah. Nah, berarti jangan dilupakan untuk sikat lidah ya dok? Iya. Baik dok, berarti sikat gigi, jangan lupa juga sikat lidah nih healthy people ya. Nah mungkin, di belakang dokter ini sudah ada gigi besar sekali nih healthy people. Oh iya ini. Mungkin dokter, kadang-kadang kita lupa cara sikat gigi yang benar itu gimana sih gitu ya dok. Boleh dokter diperagakan kembali? Ya, cara sikatnya memang kadang kita taunya lurus-lurus saja ya kalau dulu. Sebenarnya kalau lurus-lurus saja nanti gusinya akan keangkat naik, jadi kayak terkelupas ya dok ya? Ya, jadi kalau bisa itu sikatnya agak memutar dari gusi ke gigi, memutar, jadi kurang lebih minimal 2 menit. Minimal 2 menit. Sikat gigi. Untuk bagian dalamnya juga jangan dilupakan. Yang boleh, bagian dok, dalam, ini hawanya soalnya mengganggu ya dok. Iya, ini juga bagian dalamnya ini kan suka terlewat gini. Iya. Terus yang bagian ini kan biasa bagian untuk pengunyahan. Yang bagian bawah depan juga begini. Nah biasanya paling sulit itu bagian yang ini ya dok ya, geraham, tapi bagian dalam. Bagian dalam. Susah ya? Iya, memang kita harus bersihkan juga bagian ininya. Nah mungkin penggunaan sikat giginya juga perlu diperhatikan ya dok. Penggunaan Gimana, sikat dok? gigi ya baiknya kita pilihnya bulunya yang lembut supaya nggak melukai gusi. Oke. Terus ujung kepalanya juga yang agak kecil. Agak kecil. Jadi bisa sampai ke bagian belakang gigi. Karena kadang-kadang kan ada yang ukuran sikat giginya ya healthy people, ada yang soft, Ya. extra soft, kemudian ada yang Ada medium, ya ada medium, hard. ada yang hard gitu ya dok. Mungkin kadang-kadang orang mikir ya udah deh yang hard aja biar keangkat semua kotoran, tapi ternyata kalau nggak hati-hati malah merusak gusi ya dok. Gusinya jadi luka. Oh, Oke, baik. Jadi kita pilihnya yang soft aja nih, Iya, healthy yang people. soft Kita aja. yang lembut-lembut aja ya. Dok. Dan jangan lupa tadi Iya, lidah ya, kali. dok, ya? Lidah juga harus disikat. Kalau sikat lidah itu dari belakangnya ke depan. oh baik. Dari ujung dalam memang agak kalau nggak biasa Iya. terjadi mual gitu Iya, ya. betul. Ya paling pelan-pelan dulu, lama-lama akan terbiasa. Karena banyak penumpukan sisa makanan di lidah. Baik, ini terutama kalau healthy people yang rajin berpuasa ya, mungkin yang muslim suka puasa sunnah Senin Kamis ya gitu. Jadi kalau musim bulan Ramadan gitu ya dok ya juga ya, jangan lupa tuh sikat lidahnya gitu ya, karena kan pas sahur pasti akan ada penumpukan sisa makanan juga ya dok ya, seperti itu. Baik dokter, aduh ini tipsnya nih di tengah-tengah kita obrolan tentang gigi palsu nih sangat bermanfaat sekali ya dok, karena kadang-kadang suka lupa ya dok, diajarin sikat gigi pas lagi TK dok, jadi sekarang udah kadang-kadang suka udah lupa gitu. Baik, healthy people ada yang ingin bertanya? Oh baik, nanti kita pertanyaannya ini kita sebentar dulu, nanti kita dokter mau dijawab sekarang atau nanti? Mengunyah es baik atau tidak dok? Mengunyah es ya Dingin kan ya dok? Iya, Nah, ini- dingin dan keras. Iya, ngerusak gigi enggak dok? Sebaiknya Kalau ya agak dihindari aja. agak dihindari ya healthy people ya. Jadi kalau es itu kan dingin gitu ya, takutnya gigi yang sensitif terutama ya dok ya. Ya, kalau sensitif dia akan merasa lebih ngilu. Lebih ngilu lagi ya. Nah itu mesti dihindari tuh healthy people ya. Jadi kalau bisa sih dihindari gitu. Kalau memang udah kepengen banget, tapi jangan sering-sering gitu ya dok ya. Baik, kita kembali ya dok untuk ke tema kita obrolan kita untuk gigi palsu. Nah dok, kalau untuk gigi palsu biasanya kita taunya ya itu dok ya, oma opa kita gitu ya pakai gigi palsu, berarti kan ganti semuanya ya dok, rahang-rahangnya lah gitu ya dok, semuanya. Tapi sebenarnya kalau cuma 1 atau 2 gigi saja bisa nggak sih dok? Bisa. Oh bisa ya. Nah kemudian nanti untuk usianya itu apakah memang lansia aja, atau misalnya dok ya ada
kayak tadi kan dok, karena trauma, entah dia kecelakaan, entah lagi anak-anak mungkin ya bermain banyak, gitu ya, jatuh. Nah ternyata dia sudah punya gigi tetap dan itu hilang gitu loh, gigi tetapnya harus dicabut. Itu bisa juga anak-anak? Bisa. Justru juga harus dipasang. Kalau misalnya dia masih dalam masa pergantian, belum ada gigi tetap, juga ada istilahnya itu namanya space maintenance. Jadi tetap dipasang gigi supaya menjaga ruangannya ada untuk pertumbuhan gigi yang erupsi gigi tetapnya. Soalnya misalnya kalau dia jatuhnya kehilangan giginya waktu umur 3 tahun, sedangkan gigi tetapnya tumbuhnya masih 6 tahun atau 7 tahun baru tumbuh, kan itu rentang waktunya lama. Jadi kalau dipasang gigi kan dia ada tempat untuk pertumbuhan gigi tetapnya di situ. Kalau dia nggak dipasang, giginya kan lama-lama bergeser, jadi tempatnya nggak ada, bisa giginya berantakan. Berarti yang kalau tanggalnya gigi bungsu, gigi susu, gigi susu ya dok ya. Kalau yang tanggal karena memang kondisi yang trauma itu memang sarannya juga diganti dengan gigi tiruan gitu ya dok ya. Baik. Jadi nanti kalau memang ada gigi susu yang tanggal kemudian nggak diganti, jadinya susunannya jadi berantakan, balik lagi ke dokter gigi pasang kawat gigi ya dok. Baik dokter. Nah sekarang kita bicara tentang merawatnya nih dok. Ya, gigi palsu untuk merawatnya gimana sih dok? Apakah sama disikat juga atau gimana dok? Gigi palsu juga perlu disikat karena waktu kita makan kan banyak nempel makanan di sana. Jadi sebaiknya setelah makan kita buka, dibersihkan, di bawah air mengalir, disikat pakai sikat yang lembut juga. Disikatnya kalau kita baiknya ditaruh kain atau di mangkuk yang isi air. Jadi kalau misalnya waktu sikat dia jatuh, nggak pecah, nggak patah. Sikatnya juga kalau bisa jangan pakai pasta gigi. Boleh pakai sabun pencuci piring. Oh boleh. Kalau pasta gigi dia akan jadi korosif, jadi lebih gampang berubah warna. Oh justru nggak boleh pakai pasta gigi ya dok? Oh gitu, baik. Kalau untuk gigi palsu yang lepasan, kalau malam sebaiknya sih direndam di air, dilepas. Jangan dipakai waktu tidur. Jangan digunakan pada saat tidur. Jadi gusinya dan gigi penyangga itu bisa ada waktu untuk istirahat juga. Baik dok. Baik, ini menarik ya di Healthy People karena kita taunya pasang gigi palsu ya udah gitu aja gitu ya dok ya. Ternyata juga perawatannya ini harus diperhatikan Healthy People gitu. Jadi jangan sampai pada saat pada saat memasang gigi palsu atau memakai gigi palsu juga gigi palsunya nggak dirawat gitu ya dok ya. Nantinya apa dok, bulukan atau jamuran juga bisa ya dok? Bisa. Oh baik. Sekarang kan banyak juga cairan untuk merendam gigi palsu. Oke, bisa ada di apotek ya, juga ya, ada. Bisa dibeli bebas nih Healthy People ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi gitu. Jadi misalnya Healthy People nih ada yang mungkin faktor-faktor gigi keropos ya dok ya. Bisa perokok bisa ya dok ya gigi keropos? Bisa ya. Nah itu saya jadi ingat ada kerabat saya soalnya dok. Jadi mungkin karena perokok ya jadi giginya keropos. Ada yang mulai tanggal gitu ya, itu seharusnya kan diganti gigi palsu ya dok ya. Gitu. Nah ini jangan ragu-ragu lagi atau jangan malu lagi datang ke dokter untuk memeriksakan, kemudian ya kalau memang diperlukan pasang gigi palsu ya dok ya. Iya. Pasti diperlukan menurut dokter gigi memang harus. Karena ya tadi itu ya dok. Karena nanti susunannya, struktur giginya yang lain akan terganggu gitu ya. Baik Healthy People, ada yang ingin ditanyakan mungkin dari Healthy People? Oke, ini dok, ada dok. Berapa lama ya jeda waktu pemasangan gigi palsu karena gigi yang kiri dan kanan sudah copot duluan, sedangkan 1 minggu yang lalu 1 gigi depan baru dicopot. Nah ini tadi kita ngobrolin tentang jeda waktu pemasangan ya dok setelah giginya dicabut. Nah ini ada yang sudah copot duluan kiri dan kanan, 1 minggu yang lalu gigi depan baru dicopot gitu. Jadi nggak mau kelamaan ya dok gitu. Ya, apalagi gigi depan. Iya, apalagi gigi depan. Aduh nanti ketawa smile-nya kurang ini ya dok, kurang menarik gitu. Iya, langsung kelihatan. Tentunya pakai masker. Gimana dokter? Kalau untuk gigi depan sih bisa langsung dipasang, dicetak dulu. Kemudian dalam waktu seminggu
udah bisa dipasang. Dalam waktu seminggu sudah bisa dipasang gitu ya. Itu kalau untuk yang lepasan ya, immediate. Kalau untuk lepasan. Nah kalau untuk yang maunya permanen deh, saya nggak mau ribet gitu ya, nggak mau ribet malam dicopot, bersihin, copot bersihin gitu, gimana dok? Kalau yang permanen kan ada yang jacket gitu, bridge itu biasanya perlu waktu lebih lama. Karena prosesnya itu kan harus mengasah gigi sebelahnya. Jadi perlu waktu mungkin 2 minggu atau 3 minggu. Kalau untuk implan ya beli lebih lama lagi. Lebih lama lagi kalau implannya. Nah, dokter kalau bridge sama implan itu dia berarti menyelubungi si gigi sisanya atau gimana ya dok? Kalau yang bridge itu kan dia mengganti gigi yang hilang dengan mengganti gigi yang masih ada. Jadi dibungkus yang masih adanya dibungkus seperti jacket gitu. Baik. Jadi ini nanti ada perbedaan persiapan berarti ya dok ya? Iya. Perbedaan mungkin kalau gigi palsu yang biasa yang seperti kita ketahui yang lepasan itu dicetak gitu ya dok ya? Iya, dicetak. Nah yang saya mau tanyakan dok, pas dicetak itu kan giginya yang buat cetakannya kan nggak ada dok, udah lepas ya. Nah itu dia nyetaknya dari mana ya dok? Nyontoh yang mana gitu maksudnya? Ya harus dicetak ulang kalau memang nggak ada. Dari hasil cetakan itu untuk bikin giginya. Jadi memang ibaratnya digambar dulu kali ya dok ya. Gimana dok? Jadi kalau dulu sih saya pernah ya dok ya untuk pasang mungkin berbeda posisinya dok. Ada pernah dicetak yang gitu loh dok, digigit. Kemudian giginya itu gigitan malam. Jadi digigit gigi yang malamnya yang udah lunak, kayak lilin gitu. Jadi digigit untuk dilihat kontak gigi atas bawahnya. Jadi waktu selesai dibikin nanti supaya kontaknya sama. Jadi enggak over gitu kontaknya. Enggak berlebihan dan itu tetap menjalankan fungsi-fungsi si giginya itu ya dok. Jadi kontaknya masih sama kayak sebelum ada gigi palsunya. Jadi nggak merubah bentuk ini, nggak merubah gigitannya. Oke. Baik dok. Nah ini perlu diperhatikan juga healthy people. Jadi sekali lagi jangan sembarangan nih kalau mau pasang gigi palsu ya healthy people, karena untuk prosedurnya sendiri ini juga lumayan banyak dan diperlukan sekali gitu. Barangkali nanti perlu ronsen nggak sih dok untuk ngelihat apa gitu, ada yang mesti di treatment dulu atau apa seperti itu? Kadang-kala juga perlu di ronsen untuk lihat kondisi di tulangnya. Kalau misalnya untuk pembuatan implan kan dilihat kondisi tulangnya masih cukup atau enggak. Kalau tulangnya tipis sudah nggak bisa. Oke, baik. Ada ingin bertanya lagi, Pak? Oh, ada pertanyaan lagi dok? Satu gigi geraham saya sudah lama dicabut sekitar 2 tahun yang lalu. Apakah implan gigi perlu dilakukan atau dengan memakai behel untuk merapikan gigi? Nah, gigi gerahamnya udah dicabut nih, udah diganti atau belum nih? Belum kayaknya ya dok ya? Belum. Karena dia menanyakan implan gigi perlu apa enggak? Gimana? Perlu dok? Kalau implan gigi kembali ke masing-masing ya. Soalnya biayanya juga nggak murah. Prosesnya juga agak lama. Kalau untuk pemakaian behel, dilihat dulu kondisi giginya. Apakah memang kurang rapi, jadi perlu dibehel. Kalau itu baiknya ya dicek dulu ke dokter gigi. Ya, lebih baik nanti didatang dulu nih healthy people ya untuk pemeriksaan ke dokter gigi. Sekalian memeriksakan kesehatan gigi lainnya gitu ya. Sekalian ditanyain ini perlu apa enggak sih sebenarnya pemasangan implannya. Atau untuk pemasangan bukan implan tapi gigi palsu yang biasa gitu ya dok, palsu biasa yang lepasan gitu. Nah tadi dok pasang kawat gigi, kalau sudah pasang gigi palsu atau gigi tiruan itu bisa nggak pasang kawat gigi dok? Tergantung lagi. Kalau misalnya gigi palsunya itu jacket masih bisa dipasang. Kalau untuk yang hilang dilihat kalau masih ada gigi yang bisa untuk pegangan, misalnya geraham masih ada, ya masih bisa. Tujuannya lagi kembali ke sana. Tujuan bikin behel itu untuk apa? Untuk merapikan atau untuk ini gigi yang hilang. Kalau gigi yang hilang kan baiknya pakai gigi palsu. Oke. Ya, baik dok. Nah, healthy people ada ingin lagi bertanya? Belum ada lagi? Baik.
Nah dokter, tadi kita sudah ngobrolin tentang gigi palsu ya dok ya, sudah dari yang persiapannya gimana sih kalau sebelum pasang gigi palsu, kemudian sampai dengan yang merawat gigi palsu gitu ya dok ya. Nah mungkin nih Healthy People perlu diinformasikan kembali nih dok untuk yang biar giginya itu, kan tadi kita udah ngobrolin juga nih sikat gigi yang benar gimana, cara pemilihan sikat giginya juga seperti apa gitu ya dok ya. Nah menjaga kesehatan gigi dan mulut nih dok, mungkin dari dokter gigi Sumarni ada tips-tips nih buat Healthy People ya dok ya. Baiknya gimana sih supaya gigi tidak gampang keropos gitu ya dok, supaya karang giginya juga nggak numpuk gitu dok. Mungkin boleh disampaikan dokter. Ya memang udah dari dulu ya, sudah kita dari kecil udah dibilangin sikat gigi 2 kali sehari. Terus juga kita harus periksa ke dokter gigi 6 bulan sekali. Jadi kalau ada karang gigi juga bisa langsung dibersihkan. Dan kalau ada lubang-lubang kecil kan belum terasa ngilu, bisa langsung ditambal. Jadi nggak timbul kerusakan lebih besar. Baik, jadi itu ya dok saran-sarannya. Jadi Healthy People ini tips dari dokter gigi Sumarni ya. Jangan lupa nih 6 bulan sekali datang ke dokter gigi untuk pemeriksaan gigi, pemeriksaan secara teratur ya dok ya, 6 bulan sekali. 2 kali doang nih Healthy People dalam waktu 1 tahun ya gitu. Siapkan waktunya untuk memeriksakan kesehatan gigi ke dokter gigi. Sekalian kalau ada karang-karang gigi ya bisa dibersihkan tuh supaya nggak menimbulkan efek yang lebih lanjut lagi. Nah mumpung di Rumah Sakit Harapan Bunda lagi ada promo scaling gigi ya dok ya. Kita lagi masih ada promo scaling gigi nih Healthy People sampai dengan akhir bulan September ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi nih untuk datang ke Rumah Sakit Harapan Bunda. Nah dokter nih ada lagi nih pertanyaan dok. 2 hari yang lalu saya pergi ke ahli gigi untuk pasang gigi palsu. Apakah gigi palsu yang seharusnya lepas pasang menjadi permanen dengan ditempel menggunakan lem? Wah ini pertanyaannya nih dok. Jangan juga dong pakai lem ya, nanti nggak bisa dilepas malah gusinya yang rusak. Gimana dokter? Iya, baiknya sih pasang gigi itu ke dokter gigi. Jadi dilihat kondisi giginya gimana, apakah masih ada sisa akar. Jadi bisa lebih safe gitu. Kalau gigi palsu yang lepasan malah dipasang lem, kalau masih ada sisa akar nanti malah jadi infeksi di sana. Jadi bengkak, bernanah. Aduh, lebih parah lagi dong ya nanti. Malah timbul masalah yang lain gitu ya dok. Terus dok? Iya, baiknya sih ya dicek dulu ke dokter gigi, jangan asal mau cepet dipasang ke sana. Baik, nah Healthy People untuk tadi yang Healthy People bertanya, bisa datang ke dokter gigi ya Healthy People ya, biar lebih jelas nih gitu untuk pemasangan gigi palsunya lebih baik seperti apa gitu. Jadi dan jangan juga nih karena giginya lepasan saya males ya ngebersihin terus gitu ya. Jadi lepas pasang gitu ya dok, terus pakai lem aja deh biar nggak ribet gitu. Jangan juga, karena ya itu tadi dokter gigi Sumarni menjelaskan bisa menjadi infeksi gitu ya dok ya. Karena jadi penumpukan sisa makanan juga di sana. Ada penumpukan sisa makanan yang nggak bisa dibersihkan jadinya ya dok ya. Apalagi kan kalau lem itu kan ada unsur kimianya ya dok ya. Iya. Apalagi kalau pakai lem ini power glue, aduh nanti malah nggak bisa lepas. Begitu lepas berdarah-darah semuanya. Iya. Gitu Healthy People ya. Baik, ada lagi nih dok yang ingin bertanya dok. Aduh banyak sekali yang nanya nih hari ini, senang sekali. Oh, di iklan-iklan kan ada lem untuk gigi palsu, itu baik untuk kesehatan gusi atau langit mulut atau tidak dok? Nah, gimana dokter? Oh iya, memang ada produk yang untuk lem gigi palsu. Itu memang nggak bisa disebut merek ya, tapi memang itu masih bisa aman, masih aman. Oh baik. Pakainya kan juga nggak terlalu banyak, cuma di 3 titik. Jadi di tengah, pinggir, kiri, kanan aja. Yang khusus gigi ya, gitu ya, khusus gigi palsu. Jadi supaya terjaga juga keamanannya dan juga kenyamanan Healthy People. Dan jangan berlebihan. Tadi dokter gigi Sumarni udah ngasih tahu nih, cuma di 3 titik gitu ya dok ya. 3 titik. Jangan sampai semuanya nih. Enggak semua permukaan gigi palsunya, jadi cuma 3 titik. Cuma 3 titik aja ya. Dan itu juga bisa dilepas lagi kan bisa. Ya dok? Bisa dilepas lagi. Jadi hanya untuk supaya biar lebih kencang aja, bukan menjadi permanen ya Healthy People ya. Baik, ini seru banget ya dok ya hari ini ya dok ya, kita ngomongin gigi palsu. Mudah-mudahan Healthy People juga mendapatkan informasi yang baik juga nih dari kita hari ini dok. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah? Oh, baik. Nah Healthy People, mungkin untuk hari ini dokter kita cukupi dulu untuk permasalahan atau pembahasan tentang gigi palsu ini.
tentunya sangat bermanfaat buat kita semua ya dok ya. Nah untuk Healthy People nih yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Gigi Sumarni, untuk jadwal beliau ada di hari Rabu sampai dengan hari Jumat jam 13 sampai dengan jam 16 sore. Healthy People ya, boleh dicatat nih, saya ulangi kembali lagi. Dokter Gigi Sumarni dengan jadwal praktek di Rumah Sakit Harapan Bunda di hari Rabu sampai dengan hari Jumat jam 13 sampai dengan jam 16 sore. Dan jangan lupa juga nih Healthy People, kita masih ada promo scaling gigi ya Healthy People ya di Rumah Sakit Harapan Bunda, dan Dokter Gigi Sumarni juga melakukan scaling gigi ya dok ya? Ya. Baik, nah mungkin bisa ketemu dengan beliau, bisa untuk scaling gigi nih Healthy People sekalian dengan konsultasi kesehatan gigi ya dok ya? Boleh. Boleh. Baik Healthy People, untuk acara hari ini atau acara Instagram Live untuk hari ini kita cukupi sampai dengan sekarang jam 14 ya. Nah mudah-mudahan Healthy People senang dengan acara hari ini dan bermanfaat buat Healthy People semuanya. Jangan lupa kalau Healthy People merasa acara ini bermanfaat, bisa share juga nih ke keluarga, ke saudara ya, ke teman-teman mungkin ya. Nah untuk acara hari ini nanti akan kita tayangkan juga nih Healthy People di YouTube channel Rumah Sakit Harapan Bunda, yaitu RS Harapan Bunda Jakarta. Dan jangan lupa terus ikuti Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda ya Healthy People, karena untuk acara-acara yang berikutnya, kemudian acara Instagram ataupun acara Instagram Live maksud saya, ataupun acara webinar maupun acara lain-lainnya, dan juga termasuk promo-promo yang ada di Rumah Sakit Harapan Bunda akan kita posting di Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda. Dokter sudah follow atau belum? Sudah ya? Kalau belum harus follow ya dok ya, Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda. Baik Healthy People, jika Healthy People ingin melakukan pendaftaran melalui WhatsApp, kami punya WhatsApp official Healthy People di 0813 8045 3716. Saya ulangi Healthy People 0813 8045 3716, di mana nanti Healthy People bisa melakukan registrasi ataupun appointment melalui WhatsApp official kami. Nah, untuk hari ini kami sudahi Healthy People. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk Healthy People semuanya. Keep healthy and happy.